Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran. Jelas. Ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah ini, meletakkan, memberikan kepada orang mati, ini butuh dalil, butuh sesuatu yang menjelaskannya, gitu kan? Maka ulama mengatakan lebih aman ya seseorang itu mengikuti sunnah Nabi dengan mendoakan si mayit. Doakan sebanyak mungkin. Tapi kalau membacakan ayat Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi SAW. Dan kalau itu baik, pasti Nabi sudah contohkan, pasti sahabat sudah mencontohkan. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat. Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran. Jelas. Ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah ini, meletakkan, memberikan kepada orang mati, ini butuh dalil, butuh sesuatu yang menjelaskannya, gitu kan? Maka ulama mengatakan lebih aman ya seseorang itu mengikuti sunnah Nabi dengan mendoakan si mayit. Doakan sebanyak mungkin. Tapi kalau membacakan ayat Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi SAW. Dan kalau itu baik, pasti Nabi sudah contohkan, pasti sahabat sudah mencontohkan. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat.